Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Khalisa dari kelas 1B Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya dengan nomor induk mahasiswa P20620121063. Di sini saya akan membawakan berita tentang aborsi ilegal. Kita kembali dengan perkembangan kasus praktek aborsi ilegal, saudara. Polda Metro Jaya telah menetapkan 17 tersangka dan menjaga klinik aborsi tersebut. Tim Respob Polda Metro Jaya memeriksa TKP, memastikan lokasi terjaga. Mereka juga membawa barang-barang bukti praktek aborsi dari dalam klinik tersebut yang sudah disegel. Polisi menduga selama 5 tahun, klinik ini beroperasi sehingga setiap harinya 7 orang datang untuk melakukan aborsi. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya selesai menggelar rekonstruksi kasus aborsi ilegal di klinik Dr. Sarsanto, Jalan Raden Saleh, Senen, Jakarta Pusat. Dalam 41 adegan yang digelar dibagi menjadi 3 kelompok, yakni peran utama yang dilakukan oleh kerja dokter, bidan, dan perawat. Adegan kedua yakni mulai dari resepsionis, OB, serta oknum yang melakukan penjemputan hingga tingkatan harga. Ketiga yakni ibu janin, ayah biologis janin, serta kerabat ibu. Dari perawat itu sendiri, pihak klinik mematok tarif hingga 30 juta rupiah untuk dapat menggugurkan kandungan. Usia janin, proses aborsi sendiri dimulai dari pendaftaran, eksekusi, aborsi, serta pembuangan atau penghancuran janin dari salah satu dokter tersebut. Menurutnya, apa yang dilakukan sudah sesuai dengan dalam prosedur kasus aborsi ini. Polda Metro Jaya telah menetapkan 17 tersangka mulai dari dokter, bidan, perawat, petugas resepsionis, OB, serta kerabat dari ibu janin tersebut. Fakta-fakta terkait dengan klinik aborsi ilegal ini dan juga hukum yang mengatur bagaimana mekanisme tindakan aborsi akan dipaparkan dalam segmen-segmen yang telah mengorbankan bukan hanya 100, 200, melainkan 903. Pada kasus yang kedua ini, aborsi dilakukan di Jalan Paseban Raya nomor 61 Paseban Senen, Jakarta Pusat. Ini diketahui telah menangani bukan 1.632 pasien saja dalam kurun waktu 21 bulan. Petugas mengamankan 3 orang, yakni yang berperan sebagai dokter rumah sakit, sebagai bidan, dan sebagai staf administrasi bisnis ilegal ini. Dan ketiga tersangka ini adalah residivis. Data ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya yang paling banyak. Pihak kepolisian menyatakan bahwa alasan paling banyak adalah hamil di luar nikah, gagal program rencana, dan tidak boleh terkena perjanjian kerja. 5 miliar keuntungan haram didapatkan dari selama kurang lebih 21 bulan, mencapai 5 miliar rupiah dengan segala prosedur dan nyawa dari korban yang melakukan aborsi. Data itu juga sebagai menjelaskan dari data Badan Kesehatan Dunia atau yang biasa disebut WHO yang merintis bahwa ada 3.000 perempuan di Asia Tenggara, terutama di Indonesia, yang melakukan praktek aborsi. Sementara perempuan usia produktif yang umur 15 sampai dengan 44 tahun dirawat karena penyakit terkait aborsi ini terus meningkat setiap tahunnya. Kembali, bahan yang didapat ini sangat berisiko terjadi pada perempuan yang melakukan praktek ilegal ini. Akan sangat riskan, apalagi sudah mengarah ke arah kesehatan. Lalu, berapa tarif yang dipatok oleh klinik ilegal tersebut? Bahwa faktanya mencapai Rp800.000 dan juga tarif USG pemeriksaan dengan prosedur yang masih dipertanyakan harganya kurang lebih Rp300.000. Data selama 4 tahun terakhir terbesar bahwa memang selain dari warga yang juga sudah kirim dari berbagai pihak ini, yang disampaikan ini beragam sekali. Ada yang kemudian disesuaikan dengan usia janin per bulannya sampai akan ditanggung tarifnya
juga antara 1 juta sampai 15 juta berdasarkan usia janin. Yang dipertaruhkan bukan hanya uji praktek juga, tapi mereka tidak memikirkan bagaimana keadaan dari sang ibu yang mengandung, bagaimana keadaan kesehatannya. Yang dipikirkan hanyalah berapa tarif yang dapat diuntungkan. Maka ada kemungkinan bahwa hukum ini bisa di kemudian hari bertambah atau bahkan berkembang. Kita bisa lihat bagaimana yang disebutkan dalam pasal-pasal. Yang pertama, pasal 83 Junto, pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan dan atau pasal 75 ayat 1. Baik, demikian hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.